Warga negara India selundupkan 932 butir berlian untuk relasi atasan di Bali. Gempar, beras bansos membusuk di gudang DKI. Diduga ada korupsi 2,85 triliun rupiah. Makin ketat, daftar mobil yang terancam tak bisa isi pertalit. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. 1.000 ton timbunan beras membusuk di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mirisnya, timbunan beras ini diduga paket sembako COVID-19 yang tidak disalurkan. Akun Twitter Kurawa menghebohkan jagat maya. Akun itu memposting video dan foto timbunan beras yang diduga milik Perumda Pasar Jaya di gudang sewaan di Pulau Gadung. Beras sebanyak 1.000 ton dalam bentuk paketan 5 kilo tersebut dalam kondisi membusuk, tampak menguning dan berjamur. Diduga, timbunan tersebut adalah paket sembako COVID-19 yang tak tersalurkan. Akun Kurawa itu pun menjelaskan temuannya yang berawal dari info seorang whistleblower. Menurutnya, pada 2020 lalu, APBD DKI menganggarkan bansos senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako untuk penanggulangan dampak COVID-19. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako tersebut, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Akun Kurawa mengaku mendapatkan dokumen hasil forensik audit yang dilakukan oleh Ernst & Young terkait pelaksanaan bansos tersebut. Dari audit itu ditemukan dugaan kesalahan administrasi berupa kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah. Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai temuan itu. Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari pada Jumat 13 Januari 2023 mengatakan bahwa pihaknya masih akan menelusuri kebenarannya. Komet hijau akan melintasi bumi pada 2 Februari 2023 mendatang. Komet yang akan melintasi bumi untuk pertama kalinya dalam 50.000 tahun ini akan bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebuah komet berwarna hijau akan melintasi langit bumi untuk pertama kalinya dalam 50.000 tahun dan kemungkinan bakal bertahan selama beberapa saat. Ketika berada di dekat bumi, komet tersebut bisa dilihat melalui teropong sebagai cahaya hijau kecil. Para ilmuwan menyebut komet hijau akan berada paling dekat dengan bumi pada 2 Februari 2023. Badan Antariksa Amerika, NASA, bahkan menyebut bukan tidak mungkin komet tersebut bisa dilihat dengan mata telanjang. Mengutip BBC, NASA menyatakan komet ini sebagai C2022 E3 atau ZTF. Komet tersebut melakukan pendekatan terdekatnya ke matahari pada 12 Januari sebelum mendekati bumi paling dekat pada 2 Februari. ZTF merupakan singkatan dari Zwicky Transition Facility. Ia merupakan fasilitas pengamatan astronomis dengan medan pandang lebar yang menggunakan kamera dan terhubung dengan teleskop Samuel Austin di Observatorium Palomar, California, Amerika Serikat. Andi Pangerang dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional menerangkan, komet hijau pertama kali diamati pada 10 Juli 2021. Andi menjelaskan, komet ini hanya melintas 1 kali dalam seumur hidup karena orbitnya yang berbentuk hiperbola. Aneh tapi nyata, seorang warga negara India rela menyembunyikan berlian di duburnya saat ke Bali demi melaksanakan perintah atasan. Seorang warga negara India bernama Ismat Jamaluddin Hajamoiden menyelundupkan 932 butir atau 40,73 karat berlian ke Bali. Berlian-berlian tersebut disembunyikan di dubur dengan 7 plastik klip terbungkus dalam kondom. Ismat diperintahkan membawa berlian tersebut oleh atasan di tempatnya bekerja sebagai akuntan untuk diberikan ke relasi atasannya tersebut di Bali, Indonesia.
Pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Bea Cukai Bali kepada Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan pada Rabu 11 Januari 2023. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dan segera diadili. Ismat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar dari Bandara Suvarnabhumi International Airport, Thailand pada Senin 15 Oktober 2022. Penyelundupan ini diketahui ketika Ismat melewati pintu pemeriksaan dan petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai adanya benda asing di tubuh Ismat saat melakukan rongsen abdomen dengan X-ray. Ismat terjerat pasal 102 huruf E jungto pasal 103 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan barang bukti ratusan butir berlian. Peperangan antara Ukraina dan Rusia belum juga usai. Kini, kapal perang Rusia dilaporkan telah ditenggelamkan oleh Ukraina pada Selasa lalu. Ukraina mengklaim telah menenggelamkan sebuah kapal perang Rusia pada Selasa lalu 10 Januari 2023. Kapal perang Rusia itu ditenggelamkan di Sungai Dnipro menggunakan artileri. Informasi tersebut diketahui dari unggahan Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Tampak dalam postingan foto inframerah yang menunjukkan kapal patroli Rusia terbakar. Belum diketahui kapal jenis apa yang telah ditenggelamkan Ukraina tersebut. Kapal itu sebelumnya dilaporkan berada di delta Sungai Dnipro yang membelah Ukraina dan ibu kotanya Kiev. Sungai Dnipro terletak di dekat Kherson, kawasan yang sempat diduduki Rusia, namun telah direbut kembali oleh Ukraina. Sungai Dnipro mengalir melewati beberapa pulau ke Laut Hitam melalui Truk Dniprovska. Kementerian Pertahanan Ukraina juga mengunggah jumlah kerugian pihak Rusia yang kini menjadi 17, termasuk serangan terhadap kapal perang tersebut. Armada Laut Rusia sejauh ini disebut kalah telak dari pasukan Ukraina lantaran keunggulan Kiev di wilayah tempur, baik darat maupun laut. Padahal, jumlah armada Rusia jauh lebih besar dan punya kontrol yang signifikan di Laut Hitam. Ukraina selama ini mendapatkan sokongan senjata dari negara-negara barat, termasuk bantuan rudal Harpoon dari Amerika Serikat. Kiev juga punya rudal Neptune yang mampu menenggelamkan Moskwa, kapal armada Laut Hitam milik Rusia. Lagi-lagi ISIS bermain dengan bom bunuh diri. Kali ini mereka melancarkan aksinya di Kemenlu, Afghanistan dan mengakibatkan 20 orang tewas. 20 orang tewas dalam insiden bom bunuh diri di Kementerian Luar Negeri Afghanistan pada Rabu 11 Januari 2023. ISIS-K mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri tersebut. Anggota ISIS-K bernama Khayber al-Khandahari meledakkan rompi berisi bahan peledak di luar Kemenlu Afghanistan saat pegawai dan penjaga melewati gerbang. Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan Afghanistan, Muhajir Farahi, menyampaikan ledakan terjadi saat delegasi Cina dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat di kantor Kemenlu Afghanistan. Pejabat Kementerian Informasi dan Kebudayaan Afghanistan, Ustadz Faredun, mengatakan pelaku berencana masuk ke kantor Kemenlu untuk melakukan serangan. Sejumlah pejabat kesehatan Afghanistan mengungkapkan lebih dari 40 orang terluka dibawa ke pusat bedah di Kabul usai insiden tersebut. KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB, tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada Kamis 12 Januari 2023. Namun saat diperiksa, Lukas NMB mengaku sedang sakit stroke. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku sedang mengalami sakit stroke saat menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis 12 Januari 2023. Lukas diperiksa selama hampir 5 jam sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat menggunakan kursi roda. Pengacara Lukas NMB, Petrus Bala di gedung KPK Jakarta Selatan, menyebut ada 8 pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan.
Menurut Petrus, kliennya belum ditanya soal substansi perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Penyidik KPK baru membahas perihal data diri Lukas NMB. Penyidik juga mempertanyakan penyakit yang diderita Lukas. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar sejak 5 September 2022. Selain dicegah berpergian ke luar negeri, sejumlah rekening dengan nilai total 71 miliar rupiah yang diduga terkait Lukas NMB sudah diblokir oleh PPATK. Lagi-lagi masyarakat berulah di area Masjid Al-Jabar Bandung. Bukan lagi anak-anak, kali ini ibu-ibu yang asyik berjoget di sana. Sebuah video berisi ibu-ibu joget di Masjid Al-Jabar Bandung, Jawa Barat viral di TikTok. Video tersebut memperlihatkan aksi ibu-ibu yang mengenakan baju senada sedang asyik berjoget di area Masjid Al-Jabar. Video ini menuai berbagai komentar dari netizen. Banyak yang mengecam perilaku ibu-ibu di dalam video tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 13 Januari 2023 menanggapi video yang viral tersebut. Dia meminta masyarakat untuk menghargai tempat ibadah. Ridwan mengimbau masyarakat yang datang ke Masjid Al-Jabar untuk dapat menggunakan tempat ibadah sebagaimana mestinya. Miris, seorang wanita menjual bayi yang baru lahir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dia tertangkap saat akan melancarkan aksinya tersebut. Lestari Ningsih alias Lia, berusia 29 tahun, warga Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, ditangkap saat akan menjual bayi. Satuan Reskrim Polres Klaten menangkap Lia saat melakukan patroli cipta kondisi di wilayah Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 10 Januari 2023. Wakapolres Klaten Kompol Triwahyuni dalam konferensi pers di Mapolres Klaten pada Jumat 13 Januari menjelaskan pelaku ditangkap saat akan menjual bayi perempuan berusia 1 hari di Hotel Jalan Klaten Solo, kilometer 5 pada Selasa 10 Januari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditemukan bersama bayi saat anggota memeriksa hotel di kawasan Ceper, Klaten. Curiga dengan keberadaan pelaku bersama bayi. Kemudian anggota memeriksa ponsel pelaku. Di sana terdapat chat yang berisi tawar-menawar harga bayi perempuan tersebut. Harga awalnya berkisar 20 juta rupiah, namun ada juga yang menawar 21 juta rupiah. Sebelumnya, pelaku pernah menjual bayi dengan harga 18 juta rupiah di Demak, Jawa Tengah. Uang dari hasil penjualan bayi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku terjerat pasal 83 Jungto pasal 76F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Samidi lahir di Klaten 7 Januari 1994, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh. Kemudian setelah mendapatkan bayi, pelaku menjual bayi tersebut kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kronologi nanti akan disampaikan oleh Kanit PPA. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Klaten mohon izin menjelaskan mengenai kronologi kejadian penjualan bayi. Pada sekitar bulan November 2022, tersangka melihat postingan dari akun Facebook milik saksi satu, yaitu ayah dari bayi. Di grup Facebook Peduli Jangan Buang Bayi, itu nama grup di Facebook, memposting dengan caption mencari orang tua asuh yang mau merawat anak. Setelah itu antara tersangka dengan ayah bayi saling komunikasi melalui WhatsApp. Sebuah thread di Twitter menjadi viral setelah menceritakan kisah seorang mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjuang membiayai kuliahnya hingga akhir hayat.
Bagaimana kisahnya? Kisah mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjuang membiayai kuliah sampai akhir hayatnya viral di Twitter. Kisah mengharukan ini pertama kali dibagikan akun @ergantas. Dalam sebuah thread, akun ini menceritakan pengalaman mahasiswa bernama Nur Rizka Fitri Aningsih yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal. Dikisahkan setiap mendekati masa pembayaran UKT, keceriaan Rizka luntur karena dibayangi ancaman putus kuliah. Padahal Rizka yang sehari-hari tampak ceria berambisi menjadi sarjana untuk membantu orang tua dan membiayai pendidikan keempat adiknya. Orang tua Rizka sehari-hari berjualan sayur di gerobak pinggir jalan yang penghasilannya tidak cukup untuk membiayai UKT Rizka sebesar 3,4 juta rupiah per semester. Banyak teman bahkan dosen yang membantu, namun tetap belum cukup untuk membayar UKT Rizka setiap semester. Rizka sudah berupaya mengajukan keringanan ke pihak kampus. Akan tetapi dia seperti bola yang dioper sana-sini. Rizka sempat mendapat potongan UKT sebesar Rp600.000. Tapi dia tetap berjuang agar bisa masuk golongan pertama yang bayar UKT hanya Rp500.000. Sayangnya, perjuangan itu akhirnya terhenti karena Rizka memutuskan untuk berhenti kuliah. Sampai kemudian diketahui Rizka meninggal dunia pada 9 Maret 2022 karena hipertensi yang mengakibatkan pecah pembuluh darah. Bagi Ganta, sang pemilik akun, Rizka yang merupakan temannya adalah korban dari kekejaman institusi dan sistem pendidikan. Pengguna Pertalite akan semakin dibatasi. Ada beberapa model mobil yang nantinya tidak dapat menggunakan Pertalite lagi. Berikut liputannya. Pemerintah masih merumuskan kriteria kendaraan yang nantinya bisa mengonsumsi Pertalite. Menurut rumor, hanya mobil berkapasitas di bawah 1400 cc dan motor di bawah 250 cc yang masih diizinkan mengkonsumsi Pertalite. Kendati demikian, keputusan itu belum final. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) Arifin Tasrif mengatakan hal itu masih akan dibahas lebih lanjut. Tapi ia menolak membocorkan kriteria kendaraannya. Saat ini hanya mobil berkapasitas maksimal 1400 cc yang boleh mengisi BBM RON 90 keluaran Pertamina itu. Sedangkan di luar itu, maka harus penenggak BBM non-subsidi. Berikut calon mobil yang terancam tak bisa lagi mengisi Pertalite bila dibatasi 1400 cc. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.